80-an ke atas. Itu mulai berdiri bangunan-bangunan liar itu. Dan waktu itu pernah ada seseorang mau mengajukan IMB tapi ditolak oleh bupati. Nggih. Maka dari itu ketika tidak mendapatkan izin daripada IMB, harusnya kan PU maupun Satpol dari pemerintah daerah harusnya turun tangan untuk membersihkan itu. Ini sudah terlanjur bangunan ini berdiri kokoh. Padahal setahu saya tanah itu sebetulnya kan milik PBS yang mengelola PBS. Bengawan Solo. Tapi ketika saya menanyakan tentang PBB, kok dia mempunyai sertifikat ya itu loh. Nah, saya tidak tahu. Akhirnya saya juga kalah. Kalau memang dia mempunyai hak milik, cuman kok pemerintah daerah tidak berani mengeluarkan izin mendirikan bangunan. Maka dari itu bapak-bapak harus mengklarifikasi ke pemerintah daerah untuk menanyakan kenapa di situ tidak punya izin mendirikan bangunan, kok bangunan sampai sekarang membuat warga sebelah mendirikan itu banjir. Actionnya daripada pemerintah daerah nggak ada gitu loh. Nah itu yang perlu kita tanyakan, karena otomatis untuk pembuangan sampah warga yang bertempat di situ itu tetap tak senangi dewe. Nah, akhirnya pendangkalan. Akhirnya ketika boyolali hujan di sini meluap karena sudah pendangkalan karena sampah. Ini kalau dibilang terkesan pemerintah kok melakukan pembiaran ya Pak Lurah? Kalau Ya. Cuman kalau saya pernah menegur, tapi karena dia punya sertifikat, saya tidak bisa apa-apa. Karena yang mengeluarkan perizinan untuk mendirikan bangunan kan wilayah pemerintah daerah. Tapi pemerintah daerah ketika waktu itu dipimpin oleh Pak Bambang Rianto tidak mau mengeluarkan izin itu untuk didirikan bangunan. IMB. Karena tanah itu menurut sejarah itu tanah bantaran Sungai Jenis. Jadi di wilayah PBBS itu. Nah ini prosesnya itu kan kita tidak tahu. Kalau melihat dari sejarah ini sebenarnya peran Balai Besar wilayah Sungai Bengawan Solo mestinya turut andil berperan aktif Pak. Artinya untuk melakukan awal menegur mereka yang membangun harusnya itu. Memanggil maupun mengoperasi bangunan-bangunan yang membuat sungai itu menciut dan menjadikan banjir. Karena itu sudah ranahnya PBBS, bukan ranahnya pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Ya. Pak, setahun jenengan untuk bangunan baik ruko maupun rumah di kawasan Tabelan itu sendiri sudah ada sejak tahun berapa sih Pak? Sekitar tahun, ya hampir tahun 2000-an Pak. 2000 mulai awal gitu berarti. Iya. Sudah mulai berdiri kokoh. Itu yang pertama bangunan di situ itu kalau tidak salah dulu ada ayam goreng mbok berek itu loh. Iya. Nah, itu yang pertama kali. Pak, Ya. kalau sudah seperti ini, mungkin kondisinya kan sudah berdiri kokoh, apalagi sudah memiliki IMB, mungkin dari pemerintah khususnya desa ini sendiri untuk langkah yang akan ditempuh seperti apa Pak? Kalau pemerintah desa ini kan kita hanya kewenangannya itu hanya mengeluh kepada bapak-bapak sekalian ini yang punya jaringan ke pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kalau kurang pemerintah desa itu kalau memang itu menyangkut tanah desa, baru kita bisa melakukan action. Karena tanah itu di wilayah PBBS, makanya pemerintah desa nggak bisa apa-apa. Padahal yang beresiko untuk kebanjiran itu warga kami. Nah, maka dari itu saya mohon kepada bapak-bapak membantu agar bangunan di wilayah bantaran Sungai Jenis ini bisa dihilangkan semua. Oke, minta tolong bantuannya
penjenengan ke PU. Nah, ini PU tahu persis, khususnya PU Kabupaten Sukoharjo yang khususnya dia mengeluarkan perizinan tentang IMB, padahal dari Pak Bupati yang dulu itu tidak memberikan izin mendirikan bangunan untuk di bantaran Sungai Jenis tersebut. Nah, itu bisa dikonsultasikan, nanti tolong kerjasama dengan Satpol untuk menertibkan bangunan-bangunan yang ada di bantaran Sungai Jenis. Oke. Pak, dari pendangkalan atau dari penyempitan itu ada dampak nggak sepanjang tahun ini atau sebelum-sebelumnya banjir atau luapan yang sampai itu untuk sementara ini di SMA Negeri 2 itu pasti masuk, Pak. Karena satu pendangkalan pasti, penciutan sungai pasti. Makanya itu untuk kiriman air dari Boyolali itu pasti ke sini, Pak. Ke Pabilan. Nah, itu akhirnya aliran ini tidak, sungai ini menciut dan dangkal, akhirnya tidak muat untuk menampung air yang dari Boyolali. Makanya kalau di sini tidak hujan, kalau Boyolali hujan deras pasti banjir Pabilan.